Tadi Cak Bagus juga sempat bilang ludruk saya udah nggak pernah lihat lagi. Saya pernah lihat, tapi mungkin apakah benar sosialisasi yang kurang? Coba nanti kita mulai tanya dari Bapak Sugito Adi selaku Wakil Ketua PHRI. Mungkin bisa dijelaskan PHRI singkatan dari? Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Jawa Timur. Benar. Dan harapannya kalau misalnya seni budaya ini juga bisa dipromosikan melalui hotel dan restoran di Indonesia. Ya. Sejauh ini untuk promosinya seperti apa? Promosi yang ada, memang kami terima kasih dapat informasi juga dari Dinas Pariwisata Surabaya. Kami juga dapat itu jadwal-jadwal acara yang ada di Surabaya. Cuman di situ tidak yang saya harus sampaikan juga tidak diikuti dengan promosi atau misalnya lebih aktif lagi ya, proaktif dalam arti misalnya ada shuttle bus yang ke hotel, jadi ada jalan, jadi bisa tidak hanya sekedar dari dipampang pengumuman yang kertas gitu ya, tapi perlu ada menarik lagi, ya media sosial dengan kondisi sekarang yang sudah ini ya sudah kekinian begitu ya, mungkin juga mengikuti seperti itu ya perkembangan zaman. Ya, jadi bisa akan membantu juga perkembangan budaya di Surabaya terutama, dan kami teman-teman di hotel juga sebenarnya sangat siap dengan hal itu. Apalagi ada gebrakan atau misalnya ada kebijakan yang sangat memudahkan kami juga untuk membantu biar budaya ini bisa berjalan dengan baik di Surabaya. Karena sebagai acuan di Jawa Timur juga ya. Benar. Jadi dengan mungkin salah satunya tadi mungkin juga di media sosial, terus juga ada fasilitas penjemputan ke hotel-hotel. Jadi ada di situ yang menarik ya. Jadi tamu-tamu kami juga akan tertarik, oh ada sesuatu yang ini, dan kita juga lebih mudah untuk membawa ke tempat yang tadi misalnya di Balai Pemuda atau di mana lagi yang jadi bisa lebih ini, semua orang lebih aware gitu ya. Jadi kan berbicara tentang hotel sendiri kan juga banyak pendatang-pendatang, pada akhirnya mereka juga tahu. Mungkin mereka yang punya urusan bisnis aja akhirnya oh ada yang seru nih di Surabaya gitu kan. Kita ke Cak Joko Prasetyo di sini, tim ahli DPRD Kota Surabaya. Cak, seperti apa Pak Cak melihat seni di Kota Surabaya sendiri? Jadi pertama saya tim ahli Ketua DPRD. Dalam hari ini Pak Armuji ada di sini. Jadi tema kali ini kan kalau tidak salah tadi mengenai apa? Surabaya sebagai etalase seni dan budaya Jawa Timur ya. Jadi Surabaya etalase seni budaya Jawa Timur ini tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Erina bahwa intinya kalau kita ingin tahu tentang seni budaya Jawa Timur, harapannya wisatawan datang di Surabaya udah tahu dulu kan gitu. Sehingga kalau mereka ingin tahu lebih jauh, kalau ingin tahu reok ya bisa ke Ponorogo, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ide ini program ini cukup bagus. Jadi apalagi sekarang kita ada persoalan masalah identitas dan jati diri bangsa. Jadi ini kan harus diperkuat. Jadi diperkuat. Jadi kalau ini bulannya juga bulan Juni, istilahnya bulan Bung Karno. Jadi di situ ada Trisakti itu kalau nggak salah berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, program kebijakan tentang Surabaya sebagai etalase seni budaya Jawa Timur ini paling nggak ada 3 stakeholder yang harus terlibat. Yang satu pemerintah dalam hal ini kebijakan. Kemudian yang kedua dari sisi seniman, kesiapan dari teman-teman seniman sendiri. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Juga dalam arti personal maupun dari masyarakat swasta, dalam hal ini bisa dari PHRI. Jadi mungkin itu pengantar dari saya, Mbak. Kalau Pak Luhur di sini selaku seniman Surabaya. Cak Luhur, Cak Luhur ya. Ketoknya tua itu. Dek mungkin ya. Bener ini pada akhirnya kok semakin kesini semakin sepi atau seperti apa? Saya kira gini ya, kalau kita ngomong tentang etalase Surabaya sebagai etalase kesenian Jawa Timur, saya pikir mari kita baca realitas kita saat ini. Gitu. Mari kita sama-sama ke THR gitu. Di situ ada ludruk, wayang orang, ketoprak, Sri Mulat, ada jarang kepang juga. Nah, tapi apakah memang kita juga sudah siap dengan satu perwajahan kita? Ini sebenarnya sebuah etalase, gambaran sebuah etalase itu dari perwajahan itu. Apakah pantas ketika kita ngajak tamu-tamu asing dari hotel, dari mana, dengan perwajahan yang seperti itu? Dengan kapasitas SDM-nya yang begitu juga.
Nah ini kan hal-hal yang memang ya. harus kita sama-sama cermati, pembacaannya harus lebih realistis gitu. Nggak pas dikatakan etalase berarti ya? Belum pas lah. Belum ya. Nah saya kira iya. Nah, jadi masih harapan ya? Saya kira mari kita lihat kayak fasilitas juga. Gedung-gedung itu beton-betonnya dari bambu yang memang kultural banget ya zaman-zaman dulu. Nah itu kan karena memang keterbatasan gitu. Tapi di mana pemerintah hadir di situ? Pemerintah harusnya hadir. Ketika seni tradisi itu harus diangkat sedemikian rupa. Nah, apa yang menjadi kesiapan-kesiapan? Kalau memang ya kita jual lah gitu. Apa yang akan kita jual gitu? Dengan perwajahan dari fasilitas begitu, dengan perwajahan performa yang begitu. Terus apa lagi yang mau kita jual? Benar. Intinya harus bekerja sama dari banyak pihak. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Menarik ini ya. Benar. Yang pasti tetaplah bersama kami dalam Panggung Aspirasi.